Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Seperti yang telah saya singgung di video teaser dari Impact Driver Dark Mara, kali ini saya akan berusaha mengulas secara penuh. Ya first impression dulu lah ya, kita kenalan dulu nih sama Impact Driver yang saat ini posisinya goib teman-teman. Jadi di saat saya bikin video ini masih goib ya, belum tahu kapan ada lagi. Dan semua orang berusaha memburunya, bahkan saya aja yang belum review itu di grup udah diserbu banyak orang untuk menjual X reviewnya. Masya Allah, alhamdulillah saya masih kebagian. Dan Impact Driver Dark Mara ini tipenya adalah TD172, jadi tipenya sama persis dengan yang ditiru dari Makita TD172 juga. Kita buka boxnya, kardus biasa ya. Di dalamnya itu kita dapat ini garansi servis seperti ini. Kemudian ada generic operation instruction. Kita nih yang saya suka nih, dikasih mata obeng set lengkap men, masya Allah. Dikasih berapa biji nih? Dikasih 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Dan bentuknya itu unik-unik. Ini yang paling saya suka nih yang panjang nih, gokil bentuknya. Terus dapat yang model pendek gini. Terus dapat yang PH3 juga, masya Allah. Terus BH2 ini panjang ya, sekitar 5 ya, 10 sentian lah. Keren ini, masya Allah. Terus dapat charger. Chargernya sangat generik banget, nah kan. Nanti kita tes ya, penasaran saya. Charger wenteng gini-gini ini paling banter cuma 1/4 ampere lah. Terus dapat baterai. Nggak ada indikator baterainya, tapi di bagian depan ada dudukan untuk indikator baterai. Jadi nanti insya Allah saya upgrade. Alhamdulillah saya ada stok indikator. Terus dapat biat hook, cantelan di ikat pinggang, sekaligus sama baut-bautnya nih, masya Allah. Nah yang terakhir tentu saja adalah unitnya. Tereng. Kita coba ya. Ini baterai bawaan. Tulisannya nih Dark Mara Li-ion Rechargeable Lithium Ion Battery 2 Ah 21 volt. Nah, ini penasaran nih saya ya. Bisa kita tes nanti lah. Tapi nggak di video ini, di video berikutnya saja. Kira-kira real kapasitas dari baterai bawaan Dark Mara yang 5 sel atau 2 Ah itu berapa? Ini baterainya dalam kondisi habis. Karena sebelumnya udah saya coba-coba gitu, saya sengaja habisin baterai. Karena untuk ngetes kapasitas baterai kan baterainya harus dalam kondisi habis ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk desain itu betul-betul full persis kayak Makita TD172 yang sebelumnya sudah pernah saya ulas. Masya Allah ini persis banget dimensinya, besarnya. Kemudian grip-grip karet itu pokoknya persis. Yang beda cuma warna, ini ungu ya. Warnanya cukup imut ini menurut saya. Gokil aja power tool warna ungu ini, kayak baru Dark Mara ini ya. Biasanya tuh merah, hijau, kuning gitu kan. Ini ungu, masya Allah. Gokil sih. Fiturnya ya, kita bahas dulu fiturnya. Di bagian bawah ada panel kontrol. Di panel kontrol ini ada 4 indikator ya. 1, 2, 3, 4 untuk menunjukkan kecepatan. Dan di sini ada 3 LED untuk menunjukkan kapasitas baterai. Nah ini baterai saya habis, tinggal 1 bar itu di bawah. Dan ini ada 1 tombol. Tombol ini fungsinya untuk mengubah kecepatan 1, 2, 3, dan 4. Jadi bisa kita tekan seperti ini. Nah, yang sini ini nggak ada tombolnya ya. Kalau di Makita yang asli, di TD172 Makita, ini adalah tombol assist mode. Kalau Dark Mara ini kosong, nggak ada tombolnya. Cuma di bagian bawah anvil, nah di bagian sini, ini juga ada tombolnya, Quick Access namanya. Ini bisa kita gunakan untuk mengganti kecepatan yang ada di bawah itu. Jadi tangan kita cukup pakai 1 tangan saja seperti ini dan bisa mengganti kecepatan. Nah, gitu teman-teman. Hanya saja kalau Makita yang TD172 itu ketika kita tekan nanti LED-nya akan nyala mati gitu ya. Kalau di Dark Mara 172 ini enggak. Udah gitu aja sih kalau fiturnya hanya itu. Terus di bagian depan ada 2 LED, persis banget kayak Makita TD172. Yang di bawah anvil tadi ada tombol Quick Access. Anvilnya nih, nah masalah anvilnya ini belum
quick clamp ya, kayak Makita. Yang Makita kan udah quick clamp, kita bikin aja udah masuk. Ini enggak. Untuk menguncinya tetap harus kita tarik dulu ke depan baru bisa ngunci. Itu untuk anvilnya. Tapi desain anvilnya ini udah kayak tool premium ya, minimal kayak tool global tuh model anvilnya. Biasanya tool generik itu anvilnya modelnya kayak gini nih, anvil impact driver tuh, ya kan? Nah, kemarin pas review DCK, anvilnya kayak gini, bagus ya. Jadi mirip nih anvilnya nih, teksturnya sama, bertekstur seperti itu. Dan sama-sama antara DCK dan Dagmara ini anvilnya belum quick clamp. Dan banyak yang ditanyakan sama teman-teman adalah switchnya smooth atau tidak. Nah, menurut saya pribadi ini smooth banget. Di speed 1 ya, bisa teman-teman dengarkan, sensitif. Lihat nih. Untuk ukuran generik ini sangat responsif. Mantap ya, Masya Allah. Oke, kita tes untuk RPM dulu aja. Kalau fitur yang lain standar impact driver. Di bagian sini ada switch yang sudah variable speed, kemudian ada reversible, dan di bagian atas nggak ada. Dan tentu saja ini sudah brushless, murni brushless ya. Insya Allah di video-video berikutnya kita bongkar, kita lihat dalamannya kayak apa. Kita bandingin sama impact driver yang kita udah ada. Karena baterainya ini habis, kita akan pakai baterai yang lain. Saya di sini pakai baterai One Power. Karena kalau untuk tes speed itu harus dalam kondisi baterai penuh, biar kita bisa tahu speed sebenarnya itu berapa. Oke, ini di speed 1. Wah, speed 1 saja 2000 rpm. Apakah sesuai dengan spek yang ditawarkan? Kalau di sini spek yang ditawarkan adalah speed 1 seharusnya di 1100 rpm. Jadi speed 1 rpm-nya masih terlalu tinggi. Kejauhan ya ketinggiannya. Hampir 2 kali lipatnya nih spek 1. Jadi beda sama Makita. Kalau Makita yang TD172 itu dulu speed 1-nya di 1000 rpm. Betul-betul real gitu. Jadi lebih pelan ya. Jadi bisa untuk elektronik. Kalau ini 2000 rpm nggak bisa buat elektronik deh. Nanti bisa ambrol itu dudukan switchnya, dudukan bautnya. Berikutnya di speed 2. Di 2350. Kenceng juga. Ini speed 2 di 2100 seharusnya. Oke, 12 melebihi spek. Kita lihat di speed 3. 2700. Ini 3200. Nah, ini baru tidak sesuai spek ini. Langsung lanjut di speed 4. Tertingginya berapa nih? (3.400). Speknya di 3.600. Wah, mendekati ya, Masya Allah nih. Jadi yang agak melenceng jauh cuma di speed 3. Justru speed 1, 2, dan 4 itu mendekati, dan bahkan speed 1, 2 melebihi kebutuhan. Kita timbang. BTW timbangan duduk saya dipakai sama saudara. Jadi dengan baterai 5 sel, walaupun baterainya ini baterai One Power, saya akan tetap timbang kira-kira beratnya berapa. Nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Oke. Beratnya adalah 1,2 kilo. Gantung ya. Saya ulangi. Nol ya teman-teman. 1,2 kilo. Baiklah, sekarang kita coba saja untuk impact driver Dagmara TD172-nya. Dan saat percobaan, tadi
saya pakai baterai bawaan dan sampai habis ya. Baterainya menurut saya oke punya. Yuk kita lihat aja. Yang pertama ini saya coba untuk nyekrup multiplex pakai speed 1, speed rendah. Kita coba apakah akan overkill. Dan tidak sama sekali. Nyaman banget teman-teman. Masya Allah, ini asli impact driver 20 volt generik yang paling nyaman ini. Karena selama ini kalau saya nyobain impact driver generik yang 20 volt, itu rasanya impact range terlalu, hentakannya terlalu gede untuk nyekrup kayu, jadi kurang nyaman. Ini nyaman banget, Masya Allah, speed 1 ya terutama ya. Kalau untuk speed berikutnya pastikan kualitas skrupnya bagus dan nggak pakai model kepala Philips. Mungkin kepala Torx atau Hex itu oke lah. Berikutnya untuk nyekrup kayu, ada yang bilang ini kayu banggire, tapi saya nggak tahu tepatnya kayu apa. Ini pakai skrup panjang 4 cm dan masih di speed 1. Ini juga masih nyaman banget. Dan pengujian ini saya pakai skrup gypsum warna hitam ini. Ini kalau skrupnya panjang, biasanya rawan patah ya. Skrup kayak gini memang kurang kuat kalau untuk kayu. Ini masih nyaman banget, Masya Allah. Kita coba di speed 2. Apakah overkill di speed 2 masih menggunakan skrup panjang 4 cm? Masih nyaman teman-teman. Nggak ada kendala slack atau slip antara kepala obeng dengan kepala skrup, aman aja. Nah sekarang nih skrup panjang nih 7,5 cm atau 3 in. Teman-teman perhatikan ya, masih di speed 2. Nah tiba-tiba mandek di situ. Kita coba pakai skrup yang lain lagi, masih di speed 2. Kita naikin ya jadi speed 3 nih. Apakah kira-kira kuat atau patah? Dan jawabannya adalah patah. Wajar karena memang skrup gypsum itu kurang begitu bagus bahannya. Yang ini yang masih belum selesai tadi ya, saya coba dan patah lagi. Berikutnya pakai speed 3, masih di speed 3, teman-teman bisa lihat itu. Dan pakai skrup ukuran 10 cm dan skrupnya ini lebih besar. Dan obengnya pun pakai obeng PH3. Nah ini di speed 3 menurut saya torsinya kerasa lebih berpower, bertenaga, nggak ada tersendat-sendatnya, nyaman-nyaman aja. Terus nggak ada slack atau slipnya juga, nyaman lah pokoknya. Dan karena memang ini bahan skrupnya lebih keras, lebih besar, jadi tidak mudah patah walaupun untuk nyekrup kayu sekeras kayu banggire seperti ini. Oke, next ini saya coba di speed 4. Teman-teman bisa lihat ini pakai speed 4 ya. Ini speed 4 nih. Masih menggunakan skrup yang sama dan ini masih panas, makanya skrupnya saya pegang pakai tang. Panas banget. Karena habis percobaan di video sebelumnya tadi. Nah, ini lebih, tentu saja speed 4 jauh lebih bertenaga dan tidak ada slip atau slack. Karena memang impactnya smooth, walaupun torsinya naik, tapi impact atau hantaman palunya itu masih smooth, jadi masih aman. Berikutnya nih, skrup andalan saya nih ya, deck screw ukuran 15 cm dan pakai speed 4, speed tertinggi nih. Speed tertinggi, torsi tertinggi, impact tertinggi juga. Kita lihat kuat nancep sampai berapa dalam. Nah, ini mentok di sini. Saya coba lepas ini juga nggak bisa. Jadi tertinggal di situ. Dan ini saya ukur masih sekitar 11,5 cm. Jadi ya nancep cuma sekitar 3 cm setengah sedikit lah, 3 cm lebih dikit lah. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan tadi first impression saya menggunakan Dakmara Impact Driver TD172. Menurut saya pribadi, ini kesimpulan saya ya. Wah, ini adalah impact driver generik 20 volt yang selama ini dinanti-nantikan kaum mendang-mending, yang saat ini ditunggu-tunggu oleh kaum mendang-mending. Akhirnya datanglah ini si impact driver Dakmara TD172. Harganya juga jauh lebih murah ini. Nggak ada 500.000 ya, hanya 495. Dapat satu baterai dan baterainya juga bertenaga. Baterainya
berpower juga kok ya. Nanti kapasitasnya mungkin kita tes di video yang lain aja deh, ini videonya pendek aja. Kemudian impactnya smooth, tadi teman-teman lihat ya, untuk multiplex oke, untuk kayu yang tebal, kayu keras tadi itu kayunya kalau di tempat saya nyebutnya sih kayu Kalimantan ya, tapi jenisnya apa nggak tahu, ada yang nyebut juga itu kayu Banggire, wallah alam saya nggak tahu. Kemudian tadi untuk skrup yang panjang ya, skrup gede, skrup deck screw 15 cm, masih menyisakan 12 cm, artinya hanya kuat masuk 3 cm saja. Gokil sih ya, hanya kuat masuk 3 cm saja. Saya kira cukup kuat, ternyata torsinya hampir mirip deh sama yang 12 volt kayaknya ya. Nanti bisa kita tandingkan lah antara ini dengan DCK yang 12 volt. Terus apa ya, menurut saya teman-teman kalau selama ini betul-betul nyari impact driver 20 volt LXT slot baterainya, ini adalah jawabannya. Sayangnya sampai video ini saya edit ini, posisi di tokonya tuh masih kosong stoknya. Ya semoga cepat restock dan harganya nggak naik ya. Biasanya kan kalau habis goib gitu harganya terus naik. Semoga nanti nggak naik atau bahkan malah turun. Bismillah, semoga ya, semoga saja malah turun. Oke, terima kasih teman-teman semua telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.